in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, is there somebody? Nah, kita sudah berada di stasiun utama, yaitu stasiun Cakung. Nah, perjalananku dimulai dari stasiun Cakung. Aku naik kereta dan transit di stasiun Manggarai sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju stasiun Juanda. Oke, jadi aku sudah sampai di stasiun Manggarai untuk transit dan melanjutkan ke stasiun Juanda. Aku sudah sampai di stasiun Juanda dan aku lanjut mencari transportasi untuk ke depan Museum Nasionalnya. Dan di sini kita lebih memilih untuk naik bajai. Oh iya, di sini aku nggak sendiri. Untuk ke Museum Nasional sama prasastinya, aku ditemenin sama Indah, Humaira, dan Marliana. Halo semuanya, aku udah sampai di Museum Nasional. Tuh, udah sampai. Ini adalah arca dari masa Hindu-Buddha yang ditemukan di Indonesia. Patung ini biasanya ditempatkan di area candi sebagai bentuk pemujaan. Detail ukurannya menunjukkan keahlian pemahat pada masa itu dan menjadi bukti penting tentang perkembangan seni serta kepercayaan masyarakat zaman kerajaan. Patung ini merupakan arca Buddha dalam posisi meditasi. Patung seperti ini biasanya ditempatkan di candi atau vihara pada masa Buddha di Indonesia. Bentuknya menggambarkan ketenangan dan ajaran spiritual yang berkembang pada zaman kerajaan kuno. Selanjutnya di sini ada peta Indonesia, lengkap dengan foto-foto tokoh daerah di sekelilingnya. Peta ini biasanya dipakai untuk menunjukkan keragaman wilayah Indonesia dan para pahlawan atau tokoh penting dari setiap daerah. Jadi, kita bisa lihat betapa luasnya Indonesia sekaligus mengenal sejarah dari tiap wilayah. Fosil ini menunjukkan sisa rangka hewan purba berukuran besar. Gading dan tengkoraknya memberi gambaran tentang bentuk tubuh serta kehidupan fauna yang pernah hidup di Indonesia pada masa lampau.
Fosil ini memperlihatkan sisa tubuh hewan purba yang hidup ribuan tahun lalu. Dari bentuk tulang dan rangkanya, kita bisa mempelajari ukuran tubuh, cara hidup, serta lingkungan tempat hewan tersebut pernah tinggal. Bagian ini menampilkan perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Kerangka dan tengkorak yang dipamerkan membantu menunjukkan perubahan bentuk tubuh dan kemampuan manusia purba dalam proses evolusi. Benda ini merupakan artefak batu berukir yang memiliki nilai sejarah. Artefak seperti ini menunjukkan simbol kepercayaan atau budaya masyarakat kuno pada zamannya. Sedangkan itu diorama ini menggambarkan kehidupan manusia purba di lingkungan alamnya. Ini adalah patung Mahakala, menggambarkan sosok penjaga atau pelindung dalam kebudayaan Hindu-Buddha. Wujudnya tegas dan berarmor, menandakan kekuatan dan peran sebagai penjaga tempat suci. Selanjutnya yang di depan ada patung Nandi Swara, berbentuk manusia dengan ciri yang berkaitan dengan lembu suci Nandi. Patung ini melambangkan kesetiaan, kekuatan, dan pengabdi setia pada dewa. Biasanya ditempatkan dekat area suci sebagai penjaga atau pendamping simbolis. Di lobi Museum Nasional ini ada banyak topeng tradisional dari berbagai daerah Indonesia. Setiap topeng punya bentuk dan ekspresi berbeda yang menunjukkan keberagaman budaya, digunakan dalam upacara adat dan pertunjukan, serta menggambarkan karakter atau nilai moral tertentu. Koleksi ini nunjukin kayanya seni dan tradisi Indonesia. Nah, di area ini terdapat deretan patung-patung kecil yang disusun rapi.
Patung ini berasal dari berbagai periode sejarah dan mewakili tokoh, dewa, hewan suci, serta simbol kehidupan masyarakat pada masa lampau. Walaupun bentuknya berbeda-beda, semua patung tersebut memperlihatkan keahlian seni ukir Nusantara dan menjadi bukti perkembangan budaya serta kepercayaan masyarakat Indonesia pada masa klasik. Oke, segitu dulu kunjungan aku di Museum Nasional. Selanjutnya kita lanjut ke Museum Prasasti. Dan halo semuanya. Sekarang aku udah di Museum Prasasti. Di sini aku bersama Marliana. Oh iya, di sini posisinya tuh hujan. Jadi di sini banyak sekali area patung kecil-kecil berbaris. Bagian ini memamerkan berbagai patung dan monumen kecil dengan gaya berbeda-beda, menunjukkan keberagaman seni dan simbol memorial pada masa kolonial. Di area ini terdapat prasasti yang dulu digunakan sebagai penanda makam dan monumen sejarah. Setiap prasasti memiliki tulisan yang menjelaskan identitas dan kisah tokoh yang dimakamkan. Patung ini merupakan monumen peringatan yang biasanya dibuat untuk menghormati tokoh penting pada masa kolonial. Patung tersebut menggambarkan sosok laki-laki berdiri tegak, melambangkan kehormatan, wibawa, dan penghargaan terhadap jasa atau perannya pada zamannya. Patung ditempatkan di atas pedestal tinggi agar terlihat sebagai figur yang dihormati dan dikenal dalam sejarah. Bagian ini adalah prasasti utama yang diletakkan di area terbuka. Di sekelilingi ada rumput sebagai elemen estetika dan memberi kesan alami. Di kanan dan kiri prasasti
ada patung singa yang biasanya melambangkan kekuatan, penjaga, dan perlindungan. Singa ditempatkan sebagai simbol bahwa prasasti ini dianggap penting dan dijaga. Tapi Kak Sinta sama rumah-rumahnya tahu. Aku udah rumah-rumahan. Iya. Batu ini berisi tulisan peringatan atau nama lokasi menggunakan bahasa asing. Biasanya dipasang sebagai tanda identitas, penjelasan singkat, atau penghormatan. Kendaraan yang dipajang di area ini adalah replika atau objek sejarah yang menunjukkan alat transportasi atau kendaraan yang pernah digunakan pada masa tertentu. Fungsinya untuk memberikan gambaran kepada pengunjung tentang alat mobilitas di zaman itu dan menambah konteks sejarah. Nah, di situ juga terlihat bangunan seperti rumah. Itu rumah makam atau pavilion penyimpan nisan arsip. Di bagian ini ada kendaraan tradisional seperti delman dan kereta jenazah. Benda-benda ini dulu dipakai untuk mengantar jenazah ke pemakaman pada zaman kolonial. Museum memajang kendaraan ini sebagai contoh alat transportasi pemakaman yang dipakai sebelum ada mobil modern. Oke, jadi itu aja kunjungan aku di Museum Prasasti. Dan aku pulang menggunakan Transjakarta.